Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya, Marcelina Brigita Bora, akan menjelaskan materi tentang kegunaan informasi akuntansi. Baik, yang pertama, informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Kegunaan tersebut diantaranya yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua, sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Di antaranya ada pihak internal atau pimpinan perusahaan atau manajer, dan yang kedua ada pihak eksternal. Oke, yang pertama kita akan lihat pada bagian internal. Jadi yang pertama pada bagian internal itu bagi manajer perusahaan. Informasi akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan. Mengenai evaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Berikutnya yang kedua ada pihak eksternal atau pihak luar perusahaan. Yang pertama itu ada investor atau calon investor. Para investor melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bagian laba investor atau calon investor memerlukan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apakah harus membeli atau menjual investasi saham tersebut. Jadi, teman-teman, kegunaan informasi untuk investor itu, jadi investor tuh perlu mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan. Jadi dia bisa memutuskan apakah dia ingin berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili, mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi tersebut juga diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji. Jadi, fungsi karyawan mengetahui keuangan suatu perusahaan. Jadi, ketika karyawan bekerja di suatu perusahaan, mereka harus mengetahui informasi keuangan mengenai perusahaan tersebut. Jadi, ketika dalam pembagian gaji tuh karyawan bisa mempertimbangkan apakah ingin meneruskan bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Jadi, karyawan juga bisa memilah apakah gaji yang diberikan perusahaan itu sebanding dengan pekerjaan yang telah dijalankan oleh karyawan. Seperti itu. Yang ketiga, pemberi pinjaman atau bank. Pemberi pinjaman hanya bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang dipandang mampu mengembalikan atau mengangsur pinjaman beserta bunganya. Jadi, kayak contohnya perusahaan tersebut ingin meminjam uang ke bank. Jadi itu bank harus mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dapat mengembalikan uang yang telah mereka pinjam beserta dengan bunganya. Jadi pihak bank harus mengetahui laporan keuangan agar mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah mereka pinjam, seperti itu. Kalau yang keempat, pemasok atau kreditur. Jadi pemasok atau kreditur lain tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang dan yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pemberi pinjaman, kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikutnya itu ada pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk keberlangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam peminjaman jangka panjang dengan perusahaan. Yang berikutnya ada pemerintah.
pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir ada masyarakat. Kenapa masyarakat perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan? Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Di antaranya, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Jadi kan masyarakat itu nantinya perusahaan tuh berharap bahwa masyarakat akan kayak ingin bekerja di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan juga harus terbuka atau transparan tentang laporan keuangannya agar masyarakat bisa tertarik seperti kayak ingin bekerja di perusahaan tersebut. Oke teman-teman, sekian presentasi saya mengenai kegunaan informasi akuntansi. Bila teman-teman ada yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan sekian presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya.